Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takfi niyatus tibahati ma yundabu lahul wudu'u ka qiraatil qur'ani awil hadisi wa kadukhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Wal aslu fi wujubin niyat khabaru innamal a'malu binniyat, ay innama sihatuha la kamaluha, wa yajibu qarnuha inda awwali ghasli juz'in min wajhin, falau qaranaha bi asna'ihi kafa, wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha, wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Tak lupa sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri tauladan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik dalam pandangan agama kalau tidak diawali basmalah maka qalilul barokah, sedikit barokahnya. Sehingga supaya silaturahmi kita, thalabul ilmi kita, duduknya kita di majlis yang mulia ini dipenuhi dengan kebarokahan dari Allah, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ditambah lagi pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat umur panjang, yang mana wasilah dari nikmat itu kita pada malam hari ini bisa bermuajahah atau bersilaturahmi, bertatap muka. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, yang mana mudah-mudahan setiap kegiatan ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini mudah-mudahan jadi wasilah dan sababiyah untuk senantiasa diturunkannya rahmat, barokah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah yang kedua, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertemu dengan salah satu bulan yang begitu mulia, salah satu bulan yang istimewa, yaitu bulan Rajab.
atau kalau orang Jawa bilang itu bulan Rejab katanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan Rajab. Yang mungkin ada kawan kita, beliau tidak bisa bertemu dengan bulan Rajab gara-gara meninggal dunia. Seperti beberapa hari yang lalu guru saya itu di Ciamis, beliau meninggal dunia. Jadi saya minta doanya kepada hadirin sekalian, mudah-mudahan beliau almarhumah yang bernama Hajah Iis Siti Aisyah binti Kiai Haji Abdurrahman Syadili, minta doanya mudah-mudahan senantiasa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di dalam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dijadikan taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi hadirin sekalian, banyak mungkin kawan kita yang pengen sekali bertemu dengan bulan Rajab, tapi ternyata Allah berkehendak lain, beliau tidak bisa bertemu dengan bulan Rajab. Tapi alhamdulillah kita terpilih sebagai orang yang bisa bertemu dengan bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan yang luar biasa. Bahkan bulan Rajab itu sering dijadikan sebagai bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi saking mulia dan agungnya bulan Ramadan, kita ini perlu persiapan yang benar-benar matang. Sehingga persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab. Apa persiapan kita? Persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah dengan meningkatkan amal soleh, sehingga nanti datang bulan Ramadan kita sudah nggak kaget lagi karena sudah terbiasa. Seperti contoh, biasanya puasa yang paling berat di bulan Ramadan itu adalah hari pertama, tanggal pertama itu biasanya paling berat tuh. Kenapa paling berat? Ya karena kita tidak terbiasa puasa sebelumnya. Coba kalau kita biasakan dulu puasa dari bulan Rajab, nanti datang bulan Sya'ban kita puasa, nanti begitu bertemu dengan bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan itu kita nggak berat lagi karena sudah terbiasa melaksanakan puasa dari mulai bulan Rajab. Begitu juga mungkin baca Quran. Ada orang yang baca Quran di bulan Ramadan, awal-awal Ramadan itu semangatnya luar biasa. Kadang bisa jadi tanggal 1 Ramadan itu bisa dapat 3 juz, 4 juz, saking semangatnya. Tapi sayang semangat itu cuma di awal-awal saja. Begitu mulai tanggal 10 semangat itu berkurang. Kenapa berkurang semangatnya? Karena tadi belum terbiasa memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Kalau kita sudah terbiasa memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran, nanti datang bulan Ramadan itu sudah nggak kaget lagi karena sudah terbiasa. Sehingga hadirin sekalian, bulan Rajab itu jadikan sebagai bulan persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita mau mengagungkan bulan Rajab itu dengan cara apapun silahkan. Ada yang mengagungkan bulan Rajab itu diisi dengan puasa, silahkan. Ada yang diisi dengan banyak-banyak baca istighfar. Ada yang diisi dengan baca sholawat, ya terserah. Apakah kita mau puasa, ya silahkan. Saya mau puasa 1 bulan penuh, silahkan 1 bulan penuh di bulan Rajab. Tapi saya kalau 1 bulan penuh nggak kuat, mau 3 minggu saja, silahkan 3 minggu. Kalau memang 1 bulan nggak kuat. 3 minggu juga nggak kuat, saya pengen 15 hari saya, ya udah 15 hari. Saya 15 hari juga nggak kuat karena sibuk kerja. Saya 10 hari saja, silahkan 10 hari. Nggak kuat 10 hari, 9 hari. 9 hari masih nggak kuat, 7 hari. 7 hari ternyata nggak kuat juga, 5 hari. 5 hari ternyata masih nggak kuat, 3 hari. 3 hari ternyata nggak kuat juga, ya 1 hari. 1 hari nggak kuat, setengah hari. Setengah hari masih nggak kuat, seperempat hari. Seperempat hari nggak kuat juga, 1 jam nggak jadi masalah. Yang penting ada niat mau puasa. Kenapa? Karena tadi dibiasakan melaksanakan puasa itu dari mulai bulan Rajab, sehingga nanti datang bulan Ramadan itu sudah terbiasa melaksanakan puasa.
Sehingga bahkan ada satu kisah di dalam kitab Durrah itu, ada seorang perempuan di daerah Baitul Maqdis, yang mana kebiasaan si perempuan ini setiap datang bulan Rajab, dia akan membuka pakaian yang biasa dipakai, akan diganti dengan pakaian yang kurang bagus. Jadi pakaian ini khusus digunakan di bulan Rajab. Dan kemudian amalan si perempuan ini ketika datang bulan Rajab itu tidak sulit dan juga bukan sesuatu yang luar biasa. Dia ini setiap datang bulan Rajab, setiap hari itu membaca surah Al-Ikhlas 11 kali. Di mana dia membaca surah Al-Ikhlas itu tujuannya ta'ziman, mengagungkan bulan Rajab. Lalu kemudian ketika di bulan Rajab dia itu meninggal dunia, sakit yang kemudian berujung meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dia berwasiat kepada anaknya. Kata orang tuanya, kata ibunya bilang gini, "Nak, nanti kalau ibu meninggal, maka baju yang biasa dipakai ibadah di bulan Rajab tolong dipakai." Maksudnya tolong dipakaikan ke badan ibu sebelum dipakaikan kain kafan. Jadi baju itu dipakaikan dulu ke badannya, baru kemudian dibungkus dengan kain kafan. Harapan ibunya adalah agar supaya baju ini nanti jadi saksi di hadapan Allah. Tidak lama kemudian ibunya meninggal di bulan Rajab. Ketika ibunya meninggal dunia, anaknya ini ketika mau melaksanakan wasiat si ibunya tadi, dia malu. Kenapa malu? Karena baju yang biasa dipakai di bulan Rajab itu sudah jelek lah istilahnya, kurang bagus, sehingga anaknya itu malu kalau harus dipakai nih baju ini. Akhirnya langsunglah dipakai kain kafan yang bagus, beli. Setelah selesai dikafankan, biasa disolatkan, dikuburkan. Pada malam pertama setelah dikuburkan ibunya, anaknya ini bermimpi, yang mana di dalam mimpinya ibunya itu marah luar biasa. Ibunya marah. Apa kata ibunya? Ibunya bilang gini, "Saya tidak ridho gara-gara kamu tidak melaksanakan wasiat saya." Kata ibunya, "Saya pokoknya nggak ridho sama sekali. Kenapa? Gara-gara wasiat saya tidak dikerjakan." Padahal wasiatnya itu sederhana, hanya pengen baju yang dipakai di bulan Rajab itu dipakaikan ke badannya sebelum dipakaikan kain kafan. Akhirnya kemudian dia saking kagetnya, akhirnya bangun dari tidurnya. Bangun karena ketakutan, akhirnya pergi ke kuburan ibunya. Dibongkar lagi kuburannya sendirian. Dibongkar. Setelah dibongkar, nyampe ke dasar ternyata jenazah itu nggak ada, hilang. Akhirnya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena ada penyesalan. Dia itu menyesal gara-gara wasiat ibunya tidak dikerjakan, sementara sekarang jenazahnya itu sudah nggak di tempat lagi, hilang jenazahnya. Akhirnya ketika anaknya ini nangis, muncul suara yang tidak diketahui asalnya. Apa suara itu bilang? "Ma'alimta, hei manusia, hei hamba Allah, apa kamu nggak tahu bahwa siapa orang yang mengagungkan bulan Rajab, maka saya tidak akan pernah membiarkan dia sendirian di dalam kubur." Maknanya berarti jenazah ibunya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibiarkan sendirian di dalam kubur. Amalannya sederhana, tetapi gara-gara tujuannya adalah mengagungkan bulan Rajab. Jadi kita mau mengagungkan bulan Rajab dengan cara apapun ya silahkan. Mau dengan puasa silahkan, mau dengan baca Quran silahkan. Yang penting nanti datang bulan Ramadan sudah terbiasa melaksanakan amal soleh. Maka salah satu doa yang luar biasa yang sering dibaca di bulan Rajab itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab
dan juga berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ini doa yang luar biasa, karena di dalam doa itu kita minta di bulan Rajab dikasih keberkahan. Apa berkah? Berkah itu adalah ziyadatun fil khair, tambah dalam kebaikan. Jadi yang namanya barokah bukan hanya tambah nilainya, tapi ibadah kita juga bertambah. Karena percuma orang itu rizkinya ditambah nilainya, tapi ibadah ditinggalkan. Misalkan hartanya banyak, tapi sholat nggak pernah, itu rugi namanya. Dan itu bukan nikmat Allah kalau semacam itu. Rizkinya banyak tapi sholat nggak pernah, itu bukan nikmat, tapi adab, siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah di bulan Rajab, kasih keberkahan di bulan Sya'ban, bahkan mudah-mudahan disampaikan usia kita sampai bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi perjalanan hidup kita itu kayaknya cepat luar biasa. Kita rasa-rasanya itu baru kemarin melaksanakan sholat tarawih, ternyata sekarang sudah bertemu lagi dengan bulan Rajab. Bahkan tarawih yang kemarin itu kan kita sholat tarawihnya itu sambil ngumpet-ngumpetnya. Saya ingat ketika waktu sholat tarawih itu kan ada larangan ya, nggak boleh melaksanakan sholat tarawih. Akhirnya ya semua jemaah bubar, nggak sholat tarawih lagi. Tapi besoknya orang lain bubar, ada segelintir orang maksa tetap sholat tarawih, tapi lampunya dimatiin, saking pengennya sholat tarawih, dan itu supaya nggak dibubarin gitu maksudnya. Sampai hari yang kedua lumayan agak rame, tambah lagi hari yang ketiga tambah rame lagi. Akhirnya ya tetap dilaksanakan seperti biasa meskipun ada larangan, karena saking pengennya orang melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Dan hari ini, malam hari ini kita bertemu lagi dengan bulan Rajab, maknanya 2 bulan lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, 3 bulan lagi kita bakal lebaran. Jadi perjalanannya cepat luar biasa ya. 3 bulan lagi kita lebaran. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang niat. Jadi bahasa niat belum selesai ya. Jadi niat itu kita pakai yang manapun silahkan, cuman niat yang paling sempurna adalah yang sering kita pakai, nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niat ini termasuk salah satu ibadah yang sangat luar biasa di dalam Islam. Niat itu maknanya tujuan. Kita punya tujuan untuk melaksanakan ibadah, itu sudah dicatat amal soleh di hadapan Allah, meskipun ternyata ibadahnya nggak dikerjakan. Contoh, malam-malam jam 8 kita punya tujuan, nanti jam 3 saya mau bangunlah, mau sholat tahajud. Punya niat tuh di dalam hati. Kemudian selain niat, pasang alarm sampai 2 HP itu dipasang, jam 3 malam alarmnya. Ternyata bangun-bangun jam 5 pagi pas waktu sholat subuh, padahal sudah niat mau sholat tahajud, sudah niat mau sholat tahajud, tapi tahajud nggak dikerjakan, tetap dapat pahala di sisi Allah. Kenapa? Gara-gara sudah punya tujuan. Tapi sebaliknya, ada orang punya tujuan melakukan dosa, itu belum dicatat tuh, dosa itu belum dicatat. Ternyata dosa itu nggak jadi dikerjakan, maka justru kita mendapatkan pahala dari Allah gara-gara nggak jadi melakukan dosa. Di kitab Riyadhus Shalihin itu ada kisah gini, ada 3 orang melakukan perjalanan jauh. Akhirnya karena melakukan perjalanan jauh, ditambah juga nggak naik kendaraan karena belum ada kendaraan belum ada, Grab pun belum ada, pokoknya nggak naik kendaraan sama sekali, dari jalan kaki. Ditambah lagi mungkin senter pun belum ada, penerang pun nggak ada. Jadi begitu melakukan perjalanan jauh, di tengah perjalanan itu kemalaman, jadi keburu malam. Karena malam datang, akhirnya memaksa 3 orang ini untuk mampir di gua. Malam dulu, istirahat, kemudian nginep di satu gua. Masuk ke gua 3 orang ini,
Begitu masuk ke gua, tiba-tiba ada batu yang begitu besar luar biasa dari arah gunung yang kemudian gelinding. Tahu gelinding ya? Gelundung sama aja lah ya. Pokoknya dari arah gunung itu batu yang begitu besar itu gelinding sampai menutupi bagian pintu gua, sehingga pokoknya nggak bisa keluar lagi sama sekali gara-gara tertutup oleh batu yang begitu besar. Akhirnya orang yang di dalam gua ini bilang bahwa kita ini secara logika itu nggak bisa keluar gara-gara pintu keluar ini sudah tertutup oleh batu yang begitu besar. Cuman tinggal ada satu cara. Bagaimana caranya? Kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan, ataupun istilah sekarang tawasul dengan amal soleh. Akhirnya satu orang berdoa. Orang yang pertama berdoa gini, ya Allah, saya punya kedua orang tua, saya punya orang tua yang sepuh luar biasa, punya orang tua yang sudah sangat sepuh, dan saya itu selalu tidak mau mendahulukan dalam segi apapun sebelum saya dahulukan orang tua saya dulu. Ngasih minum yang saya dahulukan orang tua dulu daripada anak ataupun istri. Ngasih makan pun yang saya dahulukan orang tua dulu daripada anak dan istri. Pokoknya yang saya prioritaskan adalah orang tua yang sudah sangat sepuh. Satu waktu saya itu pergi ke hutan yang sangat jauh karena mesti cari kayu bakar. Karena kalau zaman dulu mungkin cari kayu bakar itu ke hutan. Kalau zaman sekarang cari kayu bakar itu ke warung ya. Ada yang 5 kilo kan, ada yang 12 kilo, itu kan kayu bakar. Jadi nyari kayu bakar itu sampai ke hutan, jauhnya luar biasa. Biasanya si orang ini ketika dia selesai nyari kayu bakar, sore itu sudah di rumah. Tapi hari itu karena nyari kayu bakarnya jauh, sore itu belum pulang. Pulang itu malam. Pulang malam. Akhirnya karena pulang malam, dia sudah persediaan air minum, susu sudah disediakan untuk dikasih ke orang tuanya. Ternyata pas mau ngasih, orang tuanya sudah tidur. Dan kata dia, saya itu benci, gak seneng kalau saya harus membangunkan orang tua saya yang sudah sangat nyaman sekali tidur. Akhirnya apa yang saya lakukan? Akhirnya saya tunggu di depan pintu sampai bangunnya orang tua saya, sambil memegangin 2 air susu tadi yang mau saya kasih ke orang tua. Ditunggu sampai datang waktu fajar, sampai datang waktu subuh, ditunggu. Akhirnya kemudian begitu masuk waktu fajar, cucu-cucunya itu, anak saya itu merengek minta susu, rame. Akhirnya karena saking ramenya merengek minta susu sampai membangunkan orang tua saya. Orang tua saya bangun. Akhirnya ketika orang tua saya bangun, baru saya kasih air susu tersebut, dan kemudian setelah ngasih air susu ke orang tua, baru ngasih ke anak-anaknya. Kemudian dia bilang gini, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan adalah kebaikan di sisimu, itu adalah satu kebaikan, tolong geserkan batu ini dari gua supaya kami bisa keluar. Geserlah batu tersebut, tapi cuman sedikit, dia nggak bisa keluar. Giliran doa orang yang kedua. Orang yang kedua doanya gini, ya Allah, saya itu punya sepupu cantiknya luar biasa, Ayu Ting Ting kalah pokoknya. Pokoknya cantiknya luar biasa. Seluruh orang, banyak sekali orang yang menginginkan sepupu saya karena saking cantiknya. Istilah sekarang itu kembang desanya lah, saking cantiknya. Termasuk saya juga menginginkan dia, tapi saya ditolak. Saya ditolak. Akhirnya kemudian tidak lama setelah itu terjadi masa paceklik yang sangat panjang, yang mana masa paceklik ini terjadi juga kepada sepupu saya yang cantik tadi. Bertahun-tahun masa paceklik ini terjadi, sehingga kelaparan di mana-mana. Akhirnya sepupu saya ini datang kepada saya minta bantuan. Akhirnya dikasihlah 120 dinar. Dikasih 120 dinar. Tapi dengan syarat. Syaratnya saya kasih nih 120 dinar, syaratnya kamu mau berduaan dengan saya. Disetujui sama sepupunya. Nah, ketika sudah berduaan di dalam kamar, ya seperti yang sama-sama kita bayangkan, nggak usah dibayangin tapi
Jadi ketika sudah berduaan di dalam kamar, akhirnya yang mana kata si laki-laki ini, ketika saya sudah berkuasa atas sepupu saya dan kaki saya itu sudah berada di antara kedua kaki sepupu saya, tiba-tiba sepupu saya bilang gini, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, jangan pernah menghancurkan cincin keperawanan kecuali dengan cara yang benar, yaitu dengan lewat pernikahan. Gara-gara dinasehati sepupunya, takutlah kamu kepada Allah, saya nggak jadi melakukan itu. Padahal si perempuan itu sudah ada dalam kekuasaan saya, tapi gara-gara dinasehati, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, nggak jadi dilakukan. Tapi sodakoh 120 dinar tetap dikasih. Berarti kan dia sudah punya niat melakukan hal jelek tapi nggak dilaksanakan. Kemudian dia bilang gini, ya Allah, kalau apa yang saya kerjakan itu adalah kebaikan di hadapanmu, tolong geser batu ini supaya kami bisa keluar. Geser lagi sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Giliran orang yang ketiga, ya Allah, saya punya pegawai, saya punya karyawan. Satu saat masa waktunya untuk bayar gaji, jadi semua karyawan dibayar gajinya. Tinggal ada satu orang nih, yang dia malah pulang duluan. Ditunggu beberapa hari dia nggak balik-balik, padahal gajinya ini sudah disediakan. Karena nggak balik-balik, nggak pulang-pulang, kemudian saya belikan, dikembangkan uang gaji tersebut, dibelikan unta, dibelikan sapi, dibelikan kambing, kemudian diurus sampai banyak. Begitu sudah banyak, si karyawan yang sudah lama ini balik lagi minta gaji, minta jatah yang kemarin belum dibayar, yang dulu belum dibayar. Akhirnya kata saya bilang, apa yang sekarang kamu lihat dari mulai unta, sapi, kambing, itu semua adalah gaji kamu. Dia nggak percaya, bagaimana mungkin ini adalah gaji saya? Gaji saya itu tidak sebanyak ini semua adalah gaji kamu yang saya kembangkan. Kemudian dia doa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan itu adalah kebaikan, tolong geser batu ini supaya kami bisa keluar. Geser, akhirnya mereka bertiga bisa keluar. Di antara doa yang bertiga tadi ada satu doa yang hebat, yaitu orang yang kedua, di mana dia sudah punya niat untuk melakukan kejelekan tapi nggak jadi dilakukan. Ternyata itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita punya niat, punya tujuan melakukan amal soleh, belum amal soleh dilakukan sudah dapat pahala, apalagi kalau sudah dikerjakan amal soleh itu. Wala takfi niyatus tibahati ma yundabu lahul wudu'u ka qiraatil Qur'an. Tidak cukup orang ketika dia mau wudu, di mana niat wudunya itu niat agar supaya diperbolehkan melakukan amalan, di mana amalan itu sunnah punya wudu. Jadi nggak wajib tuh punya wudhu, tapi sunnah. Contoh mana? Baca Quran. Baca Quran itu meskipun nggak punya wudhu boleh. Kita lagi di perjalanan sambil baca surah Yasin boleh. Karena yang diwajibkan punya wudhu itu kalau memegang Al-Quran. Kalau pegang Al-Quran wajib punya wudhu. Tapi kalau cuman baca saja, meskipun tidak punya wudhu nggak jadi masalah. Artinya baca Quran sunnah dalam keadaan punya wudhu. Nah, kalau misalkan kita niat pas wudhu itu niatnya gini, nawaitus tibahatal qiroah, niat saya supaya dibolehin melaksanakan baca Quran. Jadi saya niat agar supaya diperbolehkan membaca Quran. Padahal membaca Quran tidak punya wudhu juga nggak jadi masalah. Kalau niatnya kita wudhu itu agar supaya diperbolehkan melakukan sesuatu yang disunahkan punya wudhu, maka niat itu tidak cukup. Contoh niatnya nawaitus tibahatal qiroah, niat saya agar supaya dibolehin membaca, baca Quran, baca hadis itu sunnah punya wudhu, nggak wajib. Kita mau baca Quran silahkan di perjalanan pun. Jadi ulama itu bilang gini bahwa ad-daqiqah fi umrika. Jadi 1 menit di dalam hidupmu. Jadi kita itu harus bisa minimal dari 24 jam itu menyisihkan 1 menit saja untuk baca surah Al-Quran.
surah yang ada di dalam ayat suci Al-Quran. Contoh Al-Ikhlas lah. Al-Ikhlas itu kita baca satu kali itu kan sebanding dengan 1/3 Al-Quran keutamaannya. Berarti kalau baca 3 kali keutamaannya sama dengan mengkhotamkan Al-Quran. Itu 3 kali. Bayangkan kalau kita ngambil 1 menit dari setiap jam lah, alangkah banyaknya pahala yang kita dapatkan. 1 menit saja dari 1 jam kita ngambil 1 menit untuk membaca surah Al-Ikhlas, alangkah banyaknya sekali pahala yang kita dapatkan. Sedangkan 3 kali saja seolah-olah mengkhotamkan Al-Quran. Cuman gambarannya gini, jangan kita berpikir bahwa oh ya udah kalau misalkan membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhotamkan Al-Quran, nggak usah baca Al-Quran sekalian, baca Al-Ikhlas saja 3 kali. Itu salah. Jadi fadilah itu gambarannya gini lah, gambaran sederhana. Kita ini kalau punya duit, pengen makan rendang, duitnya cukup, tinggal pergi ke warung Padang beli rendang. Tapi kalau duit kita nggak cukup cuman 3.000, itu jangan beli rendang, beli Indomie. Kan ada tuh yang rasa rendang. Jadi ketika kita makan Indomie rasa rendang, paling tidak wanginya dapat. Tapi kalau duit kita cukup, lebih bagus beli rendangnya yang asli, jangan malah beli Indomie rasa rendang. Tapi daripada tidak ada sama sekali, tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi kalau misalkan waktu kita lapang dan luas, ya jangan hanya mengandalkan baca surah Al-Ikhlas saja, khotamkan 30 juz. Tapi kalau kita sibuk, kan masih ada keutamaan yang lain. Kalau memang kita sibuk, ya baca surah Al-Ikhlas. Tapi kalau nggak sibuk, ya alangkah lebih bagusnya kalau kita khotamkannya yang 30 juz. Kenapa? Karena pasti perasaan berbeda antara membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan mengkhotamkan 30 juz. Kemudian dalil daripada niat itu dulu sudah dijelaskan. Dalilnya dari hadis innamal a'malu binniyat, di mana yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat itu ai sihhatuha, yakni amal itu bisa sah kalau ada niat, bukan sempurna. Karena ada ulama yang lain yang berpendapat tidak sempurna amal itu kalau tidak ada niat. Yang dimaksud bukan sempurna tapi sah. Orang itu bisa sah ibadahnya kalau ada niat. Kapan waktunya niat? Waktunya niat adalah inda awwali ghusli juz'in min wajhin. Waktunya niat adalah ketika membasuh wajah. Jadi ketika air itu sampai ke wajah kita, dimanapun, apakah pas di jidat kita, pas di hidung kita, ketika air itu menyentuh bagian wajah kita, disitulah waktunya niat. Jadi waktu niat itu inda awali ghusli juz'in min wajhin, ketika basuhan pertama, ketika kita membasuh wajah kita, itu waktunya niat. Tempatnya di dalam hati. Kalau kita niat wudhu itu ketika membasuh wajah, berarti pas kita basuh tangan, berkumur atau istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, berarti belum ada niat nih. Sedangkan amal itu bisa dapat pahala kalau ada niat. Berarti kalau orang ketika membasuh tangan sebelum wudhu ataupun ketika berkumur tidak niat melakukan sunnah wudhu, dia nggak dapat pahala. Mesti ada niat. Niatnya bagaimana? Niatnya gini, ketika kita basuh tangan ataupun ketika berkumur, ketika menghirup air, niat itu nawaitu ada asunanil wudu, niat saya melakukan sunnah-sunnah wudu. Itu kalau pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Ketika basuh tangan, ketika berkumur, niatkan bahwa kita sedang melakukan sunnah wudu, sehingga ketika membasuh tangan kita dapat pahala, ketika berkumur kita dapat pahala, ketika memasukkan air ke dalam hidung kita pun dapat pahala. Kenapa? Karena ada niat. Nah, yang sering dilupakan adalah niat yang ini, niat melakukan kesunahan wudu. Padahal agar kita mendapatkan pahala sunnah wudu adalah harus diniati bahwasanya kita sedang melakukan sunnah wudu.
Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu ada asunanil wudu. Kalau pakai bahasa Indonesia terserah. Boleh niat saya melakukan sunnah-sunnah wudu jadi. Yang penting ada niat. Karena amal itu bisa dapat pahala kalau ada niatnya. Allah alam bisawab. Silakan, ada pertanyaan? Ada ya? Kalau nggak ada, lanjutin ya. Ada ya? Ada sekitar 6 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan apa yang sudah disampaikan Pak Ustaz. Untuk tema hari ini berkaitan dengan kedudukan melakukan sesuatu dengan niat, kedudukan niat di dalam ibadah. Nah, ibadah itu kan sifatnya umum. Jika yang khusus tadi sudah sebutkan, di antaranya bagaimana kita menurunkan niat ketika kita bersuci, Araf, ini khusus lagi kaitan dengan berwudu. Kemudian nampaknya akan tidak berjauhan niat untuk ini dan kita lakukan juga dengan niat ketika sholat. Karena ada perlakuan di dalam sholat sunnah. Sholat itu ya ada hal-hal sunnah. Pernah sampaikan Ustaz, yang namanya sholat itu diantaranya keterangannya itu kalau saya ambil intinya diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu proses daripada ibadah sholat. Tetapi ada di hati luar itu ketika kita meluruskan salat, ketika kita melakukan untuk mengambil tempat. Kemudian ada hal-hal barangkali harus sunnah-sunnah Rasul yang kita lakukan, karena diantaranya salah satu menggunakan harum-haruman, wangi-wangian ya, supaya mereka dekat. Kemudian kita menjauhkan hal-hal yang buruk, bukan buruk tapi bau-bauan. Di dalam teks hadis yang pernah saya baca, saya dengarkan diantaranya bau-bauan itu adalah apabila teh, jengkol, termasuk rokok, itu dikatakan kategori bau-bauan. Nah, makanya kalau habis merokok sebelum masuk sholat harus keluar rumah dulu, biar jangan. Jadi khawatir kalau memang dia merokok langsung dia melakukan sholat karena dia sudah berwudu. Ini tapi bauan. Dan inilah salah satu barangkali penyebab sholat kita. Ini kan ada hal-hal sunnahnya. Bagaimana kalau tadi ada niat, ada doa berkaitan dengan sholat ini, sebelum kita takbir atau ihram, memasukkan niat ketika takbir itu, bahasa kita memasukkan niat ketika takbir itu, ada perlakuan sunnah tadi yang sebelumnya. Nah, itu bagaimana keturunannya? Kalau tadi di dalam berwudu itu kita awali dengan bahasa supaya dapat pahala ya, supaya dapat pahala. Kemudian kalau memang melakukan untuk persiapan sholat tadi, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib sendiri kan ada perlakuan sunnah juga. Nah, ini bagaimana untuk mendudukan kaitan dengan perlakuan sunnah-sunnah tadi. Nah, ini kemudian sebagai bahan banding, nah, ini supaya tajam dari saya terutama dalam memahaminya lebih tajam. Ketika kita akan melakukan sesuatu tadi, karena melakukan sesuatu termasuk ibadah juga, makan itu kan ibadah, banyak hal dalam ibadah asal diniatkan supaya dapat ganjaran pahala. Nah, duduknya niat itu di mana? Apakah ada sesuatu yang kita ucapkan sebelum melakukan itu sudah duduknya niat? Terima kasih. Jadi hadirin sekalian ini, bahwa yang dimaksud niat itu qasdu syai', tujuan akan sesuatu. Jadi guru saya Kang Deden bilang gini, bahwa niat itu bukan usolli fardhol maghrib,
tetapi tujuan mau melaksanakan sholat maghrib yang tujuannya ada di dalam hati. Dan juga niat itu bukan bisikan hati, jadi bukan dibisikin di dalam hati, tapi tujuan yang ada di dalam hati. Cuman kenapa sekarang kita sering membahas bahwa niat itu mesti disebut oleh hati kita. Misal kalau kita sholat usolli fardhol maghrib, itu disebut juga oleh hati kita, dibisikin oleh hati kita. Itu untuk meluruskan tujuan yang ada di dalam hati. Tapi niat adalah tujuan. Kenapa niat itu tujuan? Bukan bisikan di dalam hati, karena nanti kaitannya dengan banyak hal. Contoh, seperti di dalam bab tolak kinayah. Seorang laki-laki, kalau dia bilang gini ke perempuannya, pulang kamu ke rumah bapak kamu, bilang gitu tuh, pulang kamu ke rumah bapak kamu. Kalau niatnya itu di dalam hati, niat pulang ke rumah bapak kamu itu niatnya tolak, ya jadi tolak. Kalau niatnya hanya sebatas ngusir, ya nggak jadi tolak. Nah, niat yang dimaksud di sana bukan berarti pas dia mengucapkan pulang kamu ke rumah bapak kamu, niat saya nyebut pulang ke rumah bapak kamu itu niatnya sebagai tolak di dalam hati, itu bukan. Tapi tujuan kamu bilang tadi tujuannya apa? Ya tujuannya tolak, ya berarti jatuh tolak. Nah, niat di dalam sholat, di dalam wudhu juga itu bukan bisikan hati, tetapi tujuan yang ada di dalam hati. Cuman bagi kita orang awam, bisikan hati untuk niat itu diperlukan. Jadi perlu dibisikin agar tujuannya itu lurus. Nah, kita nih misalkan mau tidur atau kita mau makan, kita mau kerja, agar supaya kerja kita dapat pahala, berarti kan harus diniatkan ibadah. Tidak mesti agar diniatin ibadah itu, niat saya kerja itu untuk ibadah. Nah, nggak mesti seperti itu. Yang penting ada tujuan di dalam hati. Tujuan kita ibadah ini buat apa? Ya tujuan di dalam hati, misalkan tujuan ibadah itu untuk ngasih nafkah kepada anak istri saya, maka itu sudah dihitung pahala juga. Jadi tidak perlu disebut saya niat kerja itu untuk melaksanakan itu. Yang penting ada tujuan bahwasanya saya kerja itu untuk memberikan nafkah. Atau misalkan kesunahan-kesunahan sebelum sholat. Kesunahan-kesunahan sebelum sholat, contoh banyaklah kesunahan sebelum sholatnya. Di dalam Fathul Mu'in itu sampai dijelaskan, wasunnah dukhulu sholatin binisyatin. Sunnah sholat itu dilakukan dengan semangat. Bahkan kalau guru saya bilang, sunnah sebelum kita takbiratul ihram, itu satu baca ta'awud dulu, kemudian baca bismillah dulu, kemudian baca surah An-Nas. Itu sebelum takbiratul ihram tuh, baca surah An-Nas. Kemudian baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, baru takbiratul ihram. Jadi intinya niat itu adalah tujuan yang ada di dalam hati. Cuman kenapa tadi perlu disebut niatnya agar tujuan yang ada di dalam hati itu benar-benar bisa lurus. Supaya bisa lurus. Sebenarnya dengan tujuan, kalau memang kita bisa lurus tujuan kita, nih kita wudhu nih, ataupun kita mau sholat, kemudian melakukan salah satu ibadah, salah satu kesunahan, sebenarnya nggak perlu dibisikin di dalam hati kita kalau memang tujuannya sudah lurus. Tapi agar supaya tujuan kita ini bisa lebih lurus, sehingga perlu dibisikin. Bagaimana cara membisikinnya? Kalau niat sunnah wudhu, berarti niat saya melakukan sunnah wudhu, dibisikin tuh agar tujuannya lurus. Jadi intinya niat itu adalah tujuan yang ada di dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Udah isa ya? Kita tutup dan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Yang benarnya mutlak hidayah taufik dari Allah, yang salahnya mutlak karena kebodohan dari pribadi. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.